Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir di sini kita akan membahas tentang materi pertemuan terakhir kita yaitu penelusuran aset dan pemulihan kerugian. Dengan saya sendiri Melati Simanjorang dengan NPM 185 dan rekan saya Mutiara Sasi NPM 205. Pada materi pertama, next slide, kita akan membahas tentang penelusuran aset atau aset tracing, di mana pengertiannya adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, melacak, dan mendokumentasikan keberadaan, kepemilikan, bentuk, serta aliran aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan, atau penipuan. Adapun menurut Arif dan Santosa 2020 yang ditulis di dalam Jurnal Hukum dan Keuangan, bahwa penelusuran aset merupakan kegiatan investigatif untuk mengidentifikasi dan menemukan keberadaan harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal dengan tujuan mendukung proses hukum dan pemulihan kerugian. Slide selanjutnya, adapun pengertian dari pemulihan kerugian atau asset recovery yaitu serangkaian tindakan hukum, administratif, dan teknis yang dilakukan untuk mengembalikan aset atau harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum, seperti dari hasil korupsi, pencucian uang, atau kejahatan keuangan lainnya kepada pihak yang berhak atau yang berkewajiban, baik negara, lembaga, atau korbannya. Jadi di sini tuh asetnya kita kembalikan kembali kepada yang mempunyai haknya. Nah, adapun tujuan utama dari aset recovery itu adalah pertama, mengembalikan kerugian akibat tindak pidana ekonomi, yang kedua, memberikan efek jera bagi pelaku, dan yang terakhir, menjamin keadilan dan akuntabilitas keuangan negara. Slide selanjutnya, kita membahas tentang tujuan penelusuran aset. Di sini kita memiliki 5 tujuan dari penelusuran aset tersendiri. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keberadaan aset hasil kejahatan, di mana menemukan aset yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, penipuan, atau pencucian uang. Nah, aset ini bisa berupa uang, uang tunai, properti, kendaraan, saham, logam mulia, atau aset digital. Contohnya, menemukan aliran dana haram dari rekening bank pelaku ke rekening perusahaan cangkang. Contohnya itu sebagai contoh. Dan yang kedua ada menelusuri alur perpindahan aset. Tujuan yang kedua itu melacak perubahan bentuk, lokasi, dan kepemilikan aset dari pelaku ke pihak lain. Nah, pelaku kejahatan itu sering mengubah bentuk kepemilikan dan lokasi aset agar sulit dideteksi. Nah, penelusuran dilakukan dengan melacak perubahan tersebut, termasuk konversi aset seperti uang menjadi properti, pemecahan aset ke beberapa nama, pemindahan antar negara. Jadi, di menelusuri alur perpindahan aset ini bisa dilakukan dengan 3 cara seperti konversi aset, pemecahan aset ke beberapa nama, atau dipindahkannya ke beberapa antar negara yang sulit dijangkau. Nah, tujuan yang ketiga dari penelusuran aset yaitu mencegah pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset. Nah, jadi sebelum proses hukum selesai, aset bisa dipindahkan atau disembunyikan. Penelusuran ini dilakukan agar aset dapat segera pertama dibekukan atau freezing, yang kedua disita sementara atau seizure, dan yang ketiga itu dicegah dari pengalihan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu mencegah hilangnya aset sebelum negara bisa mengambil kembali. Jadi sebelum asetnya dikembalikan tuh kita jaga dulu atau kita cegah supaya sebelum kita kembalikan masih bisa aman asetnya. Tujuan yang keempat itu menyediakan bukti dalam proses hukum. Nah, hasil penelusuran aset menjadi alat bukti yang penting dalam proses penyidikan dan pengadilan. Bukti tersebut bisa menunjukkan pertama, hubungan aset dengan tindak pidana. Yang kedua, jalur transaksi keuangan yang mencurigakan, dan yang terakhir pelibatan pihak-pihak lain. Yang dimana, jika kita ingin mengungkapkan kasus ini, kita bukti hukum untuk proses hukum itu yang paling penting. Jadi yang kita butuhkan itu adalah hubungan aset dengan tindak pidana, jalur transaksi yang keuangan yang mencurigakan, dan pelibatan pihak-pihak lain. Adapun tujuan terakhir itu mendukung proses pemulihan kerugian negara atau lembaga. Jadi penelusuran aset ini adalah sebagian dari strategi aset recovery yang menyeluruh. Slide selanjutnya.
Setelah tadi kita mengetahui tentang tujuan penelusuran aset, adapun tahapan penelusuran aset, yang pertama adalah identifikasi subjek dan objek. Mengidentifikasi siapa pelaku, pihak terkait, dan jenis aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Jadi, pertama kita harus mengetahui cerita di baliknya, seperti pihak yang terkait, yang berwenang, pihak yang ada di belakang layarnya, jenis aset yang kita curigai. Nah, kita harus memahami background-nya terlebih dahulu. Dan yang kedua, pengumpulan informasi awal, seperti kita mengumpulkan data dari laporan keuangan, rekening bank, dokumen properti, catatan transaksi, serta sumber data terbuka atau OSINT. Tahapan yang ketiga yaitu pelacakan aliran aset atau follow the money. Nah, pelacakan aliran aset ini kita menelusuri pergerakan arus kasnya, dana atau aset dari satu pihak ke pihak lain, baik melalui sistem keuangan formal maupun informal. Jadi, biasanya dalam tahapan ini kita sering ditemukan yaitu transaksi yang mencurigakan. Nah, dari situ kita bisa memperoleh informasi sebagai menambah bukti nanti untuk ke aliran hukumnya. Tahapan yang keempat yaitu analisis dan kategorisasi aset. Nah, setelah kita melacak aliran asetnya, kita klasifikasikan dan kategorisasi asetnya. Seperti yang pertama, kita klasifikasikan apakah itu aset bergerak, tidak bergerak, aset tunai, kripto, saham, dan lain-lain. Dan menentukan aset tersebut layak disita atau tidak. Jadi, tentu kita tidak asal ya dalam mengklasifikasikannya, kita bagi-bagi sesuai dengan aturannya. Tahapan yang kelima itu pembekuan atau penyitaan aset. Setelah kita klasifikasikan jenis asetnya, lalu kita bisa melakukan pembekuan atau penyitaan aset. Jika ditemukan cukup bukti juga, penyidik mengajukan permohonan penyitaan atau pembekuan untuk mencegah pelaku mengalihkan asetnya. Jadi seperti yang tadi, sebelum kita amankan dulu sebelum pelaku mengalihkan asetnya ke manapun itu, seperti diubah nama atau diubah kepemilikannya dan lain-lain. Dan tahapan terakhir yaitu pelaporan dan dokumentasi. Seluruh hasil penelusuran dicatat dalam laporan investigasi sebagai dasar proses hukum lebih lanjut dan proses pemulihan. Itu tadi 6 tahapan penelusuran aset. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mutiara Sasik. Nah, di sini metode penelusuran aset yang disimpulkan di presentasi ini ada 5 metode. Yang pertama, forensik accounting. Jadi, jenis audit khusus yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan atau penyimpangan dalam transaksi keuangan. Nah, contohnya tuh seperti kayak menelusuri aliran dana perusahaan yang digunakan secara ilegal untuk kepentingan pribadi. Nah, lalu yang kedua ada open source intelligence. Itu tuh salah satu teknik pengumpulan informasi dari sumber terbuka yang tersedia untuk publik kayak di situs web, medsos, atau misalnya berita online. Nah, contohnya tuh bisa nemuin akun medsos yang nunjukin gaya hidup mewah, seseorang ternyata penghasilannya tuh nggak sebanding gitu. Nah, yang ketiga ada pelacakan elektronik. Nah, metode ini tuh melibatkan analisis terhadap berbagai aset dan fisik digital seperti rekening bank, properti, saham gitu. Nah, salah satu contohnya itu kayak bisa kita analisis transfer kripto yang digunakan untuk mencuci uang atau money laundry hasil korupsi. Nah, lalu yang keempat di sini ada kerjasama antar negara. Nah, kenapa ada kerjasama antar negara tuh biasanya karena banyak kasus kayak kerjasama antar global kayak Interpol gitu, organisasi kepolisian internasional yang bisa memfasilitasi penangkapan dan pelacakan pelaku kejahatan yang ada di luar negeri gitu. Misalnya kayak negara A minta bantuan hukum ke negara B karena untuk nyita aset si salah satu tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara B gitu. Nah, yang terakhir, metode terakhir ini ada metode teknologi modern. Nah, ini tuh salah satunya kayak blockchain, analisis, data mining, atau kecerdasan buatan AI. Nah, ini tuh biasanya tuh banyak orang yang sekarang gunain AI itu untuk ngedeteksi transaksi mencurigakan dalam ribuan data rekening bank.
Lalu selanjutnya ada pemulihan kerugian. Nah, pemulihan kerugian ini ada beberapa bentuk. Yang pertama itu restitusi, di mana pengembalian langsung kepada korban atau negara. Nah, biasanya itu berdasarkan dengan putusan pengadilan. Lalu bentuk yang kedua ada repatriasi. Repatriasi ini tuh pengembalian atau pemulangan aset yang disembunyikan di luar negeri melalui kerjasama dengan antar negara. Lalu bentuk yang ketiga ada kompensasi. Nah, kompensasi ini yaitu kayak pemberian ganti rugi melalui jalur gugatan perdata atau putusan pengadilan. Lalu yang terakhir penyitaan dan lelang. Nah, penyitaan dan lelang ini biasanya tuh karena si aset pelaku kejahatan tuh disita lalu dilelang biar hasilnya itu bisa digunakan untuk menutupi kerugian negara. Nah, biasanya jalur pemulihan kerugian ini tuh pakai pidana, perdata, sama administratif. Nah, lalu di sini ada tantangan penelusuran dan pemulihan aset. Nah, yang pertama, tantangan yang dihadapi itu ada yang pertama ada aset yang disembunyikan dalam bentuk rumit kayak tanah, emas, kripto, pokoknya atau barang mewah, barang antik, atau aset digital lainnya. Nah, lalu yang kedua ada pengalihan dari pihak ketiga. Nah, biasanya aset ini tuh kayak ke keluarga, teman dekat, perusahaan fiktif atau misalnya orang lain. Nah, lalu yang ketiga ada masalah lintas yurisdiksi. Nah, masalah ini tuh ketika aset disembunyikan di luar negeri, biasanya muncul kendala nih karena satu perbedaan hukum dan prosedur antar negara sehingga nggak bisa dilacak. Yang kedua, harus ada kerjasama dengan internasional yang biasanya tuh makin susah, makin rumit, dan makan waktu banyak gitu. Yang kelima, ada kurangnya teknologi SDM yang terlatih. Nah, ini tuh biasanya tuh karena nggak semua aparat penegak hukum tuh punya kemampuan atau alat yang memadai, kayak melacak aset digital atau menganalisis data transaksi yang rumit gitu. Nah, yang kelima itu biasanya akses terbatas ke informasi keuangan. Untuk membuka data rekening atau transaksi keuangan pribadi kan biasanya banyak hambatan ya, kayak harus ada izin dari pengadilan atau misalnya butuh kerjasama si orang yang bersangkutan gitu. Nah, makanya kenapa tantangan ini tuh biasanya tuh susah gitu. Mulai dari penyamaran aset hingga hambatan hukum lintas negara itu dibutuhkan teknologi, keahlian, dan kerjasama yang kuat gitu untuk ngatasinnya. Lalu, nah, di sini ada studi kasus. Kita ambil salah satu studi kasusnya itu adalah BLBI, yang mana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Nah, jadi BLBI ini tuh adalah dana talang dari Bank Indonesia. Pada saat itu diberikan dana talang senilai 144,5 triliun yang diberikan kepada bank-bank di Indonesia pada saat krisis moneter di tahun 97 dan 98. Nah, masalah utamanya itu sebagian besar dana BLBI ini disalahgunakan oleh para pemilik bank. Jadi bukan untuk menyelamatkan sistem keuangan nih, tapi digunakan pribadi sama orang-orang pemilik bank nih, kayak dialihkan ke luar negeri, dibeli jadi aset pribadi, ditaruh atas nama pihak ketiga atau keluarga gitu, yang mana hal ini tuh menyebabkan kerugian negara sekitar 138 triliun. Nah, gimana sih penanganannya? Nah, penanganannya tuh pertama memakai upaya hukum. Nah, itu tuh kayak udah dilakuin sejak awal tahun 2000-an tuh langsung, tapi ternyata pemulihan asetnya tuh lambat. Akhirnya di 2021 pemerintah membentuk Satgas BLBI ini yang ada di Undang-Undang Kepres nomor 6 tahun 2021. Nah, yang mana dia itu mempercepat penagihan dan penyitaan aset. Nah, Satgas ini tuh bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, BPK, dan lain-lainnya. Nah, akhirnya tuh ada hasil sementara yang ditemuin. Yang pertama, ribuan hektar tanah akhirnya disita. Beberapa aset strategis berhasil dikuasai negara. Namun, ternyata masih ada beberapa tantangan yang rumit gitu, kayak aset dialihin ke orang lain atau disembunyikan di luar negeri, itu tuh masih gantung, masih belum bisa terpecahkan. Terus perbedaan hukum di antar negara karena dia disembunyikan kan menjadi lintas yurisdiksi itu tadi
itu juga nggak bisa tuh karena beda sih hukumnya. Hukum di sini sama hukum di luar negeri kan beda, makanya kenapa ada kayak hambatan yang tidak bisa dipecahkan gitu. Terus perlawanan hukum daripada obligor atau pihak yang berutang juga itu bikin memperumit gitu, dan juga si data aset yang udah lama itu tuh kebanyakan nggak lengkap dan nggak jelas. Makanya kenapa status terbarunya itu sekarang masih ada sekitar 100 triliun dana yang belum tertagih. Nah, yang dimana mungkin langkah selanjutnya itu dibutuhin kayak koordinasi lebih kuat antar negara, terus reformasi hukum perdata, dan juga peningkatan kerjasama antar internasional. Nah, jadi kesimpulannya itu satu, penelusuran aset penting untuk menjamin keadilan dan mencegah pengulangan kejahatan ekonomi. Lalu yang kedua, pemulihan kerugian itu harus dilakukan secara strategis melalui kerjasama lintas sektor dan negara biar tidak menghambat atau memperlambat kasus-kasus yang ada. Yang ketiga, teknologi dan kebijakan hukum ini tuh harus adaptif, sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk mendukung efektivitas proses ini. Sekian presentasi dari saya, Mutiara, dan rekan saya, Melati. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.